Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 397, Hailey membuat kekacauan di pernikahan. Omong kosong apa lagi yang dilakukan Ibu Lauren? Jordan mengerutkan kening, tahu bahwa ibu mertuanya yang baru membencinya karena Brett. Namun, dia tidak menyangka ibu mertuanya akan mempermalukannya di pernikahannya. Marissa, yang juga tampil memukau hari ini, berkata kepada para tamu sambil memegang mikrofon. Semuanya, terima kasih telah datang menghadiri pernikahan putri saya, Lauren, dan menantu laki-laki saya, Jordan. Mungkin ada di antara Anda yang belum tahu bahwa Lauren akan menikahi suaminya, Jordan Stelle hari ini. Salvatore dan tim langsung tidak senang. Mengapa nenek tua itu harus menekankan bahwa Jordan menikahi Lauren sebagai suami yang tinggal serumah dengannya? Bukankah dia jelas-jelas ingin mempermalukan Jordan? Meskipun dalam situasi yang canggung, Jordan tampak tenang, tetapi dia tidak terganggu oleh pandangan orang banyak. Hanya orang miskin yang akan peduli jika orang lain menganggap mereka miskin. Orang kaya tidak akan peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Marissa melanjutkan, tentu saja menantu saya ini juga sangat hebat dan dulunya beliau pernah menjadi presiden direktur sebuah perusahaan terbuka yang sudah mencapai masa keemasannya. Para tamu mulai berdiskusi di antara mereka sendiri dan banyak dari mereka tidak tahu secara pasti perusahaan mana yang sebelumnya menjadi presiden Jordan. Marissa berkata, karena dia akan menjadi suami yang tinggal serumah dengan putri saya, pernikahannya tentu akan sedikit berbeda dari pernikahan pada umumnya. Sebagai Ibu Lauren, tentu saja saya memiliki beberapa persyaratan untuk menantu laki-laki saya. Pertama, setelah kamu menikah dengan keluarga kami, kamu akan bertanggung jawab untuk memasak ketiga makanan untuk putri dan cucuku setiap hari. Kamu juga harus mengurus kebutuhan sehari-hari mereka. Apakah kamu bersedia melakukan itu? Jordan telah melakukan hal itu selama 3 tahun sebelum ini jadi dia mengangguk dan berkata sederhana, ya, saya bersedia. Marissa melanjutkan, kedua, setelah kamu menikah dengan keluarga Howard, kamu tidak boleh punya teman lawan jenis. Kamu harus pulang paling lambat pukul 10 malam dan kamu tidak boleh keluar untuk makan atau menonton film dengan lawan jenis. Apakah kamu bersedia menerima itu? Mendengar ucapannya, banyak tamu yang tertawa terbahak-bahak. Apakah menantu keluarga Howard harus mengikuti aturan seperti itu? Jordan terdiam namun dia mengangguk dan berkata, saya bersedia. Ketiga, setelah menikahi putriku, Anda tidak boleh memeriksa ponsel, buku harian, dan barang-barang pribadi putriku lainnya tanpa izinnya. Putriku boleh makan dan menonton film dengan lawan jenis sesuka hatinya, dan Anda tidak boleh keberatan. Begitu dia menyebutkan kondisi ketiga, semua orang menjadi gempar. Sial, persyaratan ini sangat ketat. Bukankah ini berarti bahwa pria tidak boleh berinteraksi dengan lawan jenis kecuali istrinya sementara wanita dapat melihat pria manapun yang dia suka? Ya, Nona Howard bisa keluar sepanjang malam dan suaminya bahkan tidak bisa menanyainya tentang hal itu. Bukankah itu terlalu tidak adil baginya? Hehe, sudah kubilang tidak semudah itu menjadi suami yang tinggal serumah dengan keluarga Howard. Sebelum Jordan sempat berbicara, Lauren sudah mengamuk di atas panggung dan berbisik, Bu, kondisi macam apa itu? Lauren marah karena pernikahan yang awalnya seharusnya romantis, dirusak oleh ibunya. Marissa membuatnya terdengar seolah-olah Lauren benar-benar akan bergaul dengan pria lain dan mengkhianati Jordan setelah mereka menikah. Dia punya firasat samar bahwa para tamu di pesta pernikahan itu sudah menatapnya seperti itu. Martin juga jengkel. Marissa, apa yang coba kamu lakukan? Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Stefan, cepat seret istrimu turun dari panggung, dan jangan biarkan dia mempermalukan kita lebih jauh. Brett, yang duduk di kursi roda, mulai tertawa karena dia tahu ibunya sengaja mengatakan kata-kata itu untuk membuat Jordan kesal. Haha, akan sangat mengagumkan jika Lauren bisa membuat Jordan Stelle menjadi suami yang diselingkuhi. Hahaha. Brett tahu bahwa mantan istri Jordan, Hailey, telah berselingkuh, jadi jika ia menghadapi hal yang sama lagi pada pernikahan keduanya, ia mungkin akan hancur. Pada saat ini, Stefan perlahan bangkit dan berkata, ya, ayah. Tepat saat Stefan hendak naik ke panggung untuk menarik Marissa jatuh, seorang tamu cantik tiba-tiba berdiri dan berteriak ke arah panggung. Jordan Stelle, kau benar-benar tidak berguna. Kau adalah keturunan keluarga Stelle, apa gunanya kau menjadi suami orang lain? Kau benar-benar memalukan. Orang yang berbicara adalah Hailey. Hailey Camden. Ketika Jordan melihat Hailey, dia terdiam sesaat, tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan mantan istrinya di hari pernikahannya. Perkataan Hailey membuat suasana menjadi sangat hidup lagi. Hei, siapa kamu? Beraninya kamu mengganggu pernikahan yang diselenggarakan oleh keluarga Howard. Kamu benar-benar kurang ajar, ya. Wanita ini cantik sekali, apakah dia ke sini untuk mengacaukan pesta pernikahan?
Pada saat ini, Salvatore bergegas mendekat dan meraih Hailey untuk menyeretnya pergi. Berjuang untuk melepaskan diri, Hailey berseru, "Lepaskan aku. Jordan Stelle telah menghancurkan pernikahanku 2 kali. Mengapa aku tidak bisa membalas dendam padanya?" Jordan tidak dapat menahan diri untuk mengingat bagaimana pernikahan Hailey dan Tyler telah diganggu dan dibatalkan di tengah jalan oleh kemunculan Jordan, dan juga terungkapnya identitasnya sebagai ketua S Corporation. Ketika dia menikahi Chaiden, pernikahannya juga hancur karena Jordan membongkar skandal Chaiden, yang menyebabkan Chaiden ditikam. Tampaknya Hailey ingin membalas dendam pada Jordan. Jordan berjalan menuruni panggung dan berkata kepada Hailey, "Hailey Camden, kamu gila. Apa yang kamu lakukan di sini?" Sambil menundukkan kepalanya dengan percaya diri, Hailey berkata, "Mengapa aku tidak bisa datang ke sini? Aku melahirkan seorang putra untukmu dan kau bahkan tidak memberitahuku bahwa kau akan menikah. Bagaimana jika kau meninggalkan aku dan putra kita di masa depan?" Terjadi keributan yang lebih besar segera setelah dia mengatakan hal itu. Apa? Pengantin pria punya anak dengan wanita ini. Jadi dia mantan istrinya. Jauh sekali, pria ini sangat beruntung dengan wanita. Mantan istrinya dan tunangannya sama-sama wanita cantik. Haha, semuanya jadi seru sekarang. Aku penasaran bagaimana ini akan berakhir. Pada saat ini, sang pengantin wanita, Lauren, tiba-tiba berbicara perlahan. "Nona Hailey Camden, halo, saya sangat senang melihat Anda di sini. Merupakan kesalahan saya karena tidak mengundang Anda secara langsung. Mengenai anak Anda dengan suami saya, yakinlah bahwa saya akan memperlakukannya seperti anak saya sendiri dan memberinya kondisi kehidupan terbaik. Saya membuat janji ini sebagai seorang Howard." Para tamu terkesima dan terkejut. Dia benar-benar pantas menjadi seorang Howard. Sungguh murah hati. Meskipun Lauren dan Hailey Camden sama-sama cantik, mereka sangat berbeda dalam hal sopan santun, keanggunan, tingkah laku, dan temperamen. Bagaimana mungkin seorang wanita dari keluarga kelas 3 di kota kelas 2 bisa dibandingkan dengan wanita paling cantik di DC? Kamu, Hailey kehilangan kata-kata. Dia benci betapa murah hatinya Lauren karena dia merasa hal itu membuatnya tampak picik dan munafik. Saat itu, Brett sudah tiba di meja Hailey dengan kursi rodanya. Ia menyeret Hailey kembali ke tempat duduknya dan membentak, "Hailey Camden, kau gila. Beraninya kau merusak pernikahan saudaraku. Sebaiknya kau duduk, atau aku akan mengambil kembali $230 juta yang kuberikan padamu." Karena tidak punya pilihan lain, Hailey menggigit bibirnya dan duduk dengan patuh. Pada saat ini, Martin sendiri melangkah ke atas panggung untuk menenangkan semua orang dan menghentikan keributan. Saat dia berbicara, ketertiban kembali pulih dan suasana yang awalnya kacau langsung menjadi sunyi. Tak seorang pun berani bicara lagi, bahkan ada yang menutup mulut anak-anaknya, takut kalau mereka berkata tidak masuk akal. Begitulah tiraninya Martin.